Fuzave, ya. Fuzave, ya. Fuzave. Untuk yang they have, kalau dia mereka, tapi gendernya laki-laki, itu ilsong. Jadi jangan ketuker ya. Kalau yang etre itu pakai tambahan lagi S di sini, jadinya SONT. Kalau yang avoir itu kalau yang avoir itu pakainya ONT. Mohon maaf, ada apa? Tolong di share screen ulang sama aku izin share PPT-nya ke grup ya biar teman-teman yang nggak bisa akses nggak bisa share nggak bisa nampak share screen-nya bisa lihat dari Oh, grup. gini. Oke. Nggak kelihatan Iya, tolong share ya? screen ulang. Nggak ada gangguan tadi ya, jadinya. eh Oke, bentar dulu ya. C itu eh jadi itu ada artikel namanya artikel on Divini ya. Kalau ada di Zoom sebelumnya, kalau kamu nyimak ya, itu artikel on Divini itu ada C, ada C juga. Tuh. Oke, désolé, host control share their screen. Oke, terus sebentar ya. Takutnya sudah keluar ya? Belum ya? Yang tadi sudah keluar ya? Siapa? Sudah keluar. Oh, oke. Saya sharing ulang, mohon maaf ya. Iya, apa-apa. Oh, Silahkan nanti. 1, 2, oke. 3, 4. Terlihat presentasinya, screennya kelihatan? Kelihatan. Terlihat? Udah Kelihatan. terlihat, Kak. Oh, iya. Oke ya. Kita kembali lagi. Nah, kita kembali lagi ke they have. Ya, they have itu bahasa Perancisnya. Kalau yang laki-laki, ya general laki-laki, itu ils sont ya, ils sont. Kenapa ils sont bacanya? Karena S seperti yang saya bilang, kalau misalnya S ketemu sama huruf A, I, U, E, U ataupun H ataupun double S bacanya Z. Boleh ataupun S gitu kayak menulis juga boleh. Jadi ils sont. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan itu elles sont. Oke, ada pertanyaan? Yang mau SS menulis dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Kak Alisa Fai. Kak Iya. Radif, mau nanya, kan kalau Ya. misalkan ke benda ya, kalau benda Oke. mati itu, dia kalau untuk menunjukkan banyaknya barang tersebut, they have-nya tuh pakai on apa else, apa itu elsong ya? Oh Baca. iya, tergantung kembali lagi kepada gender. Gendernya. Misalnya gini, kalau pohon, ya, pohon itu bahasa Perancisnya kan arbre, ya, tulisannya ARBRE. Itu dia, kalau itu secara tunggal ya, tunggal ataupun singulier bahasa Perancis. Nah, arbre itu kalau katanya itu kata dasarnya itu larbre, yang artinya dia itu maskulang, ya larbre. Nah, kalau dijadikan ke plurial atau ke jamak ya banyak ya, lebih dari satu. Itu namanya les arbres, itu sana les arbres. Nah, jadi kalau misalnya banyak itu kembali lagi pada posisi sebelumnya, yaitu posisi yang dimana dia tunggal itu dia gendernya apa, maskulang atau femina. Gimana, sudah paham? Iya, Kak Radif, paham Kak Radif. Oke, Makasih. ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Ada ini dari Kak Wildan Syakir. Ila pronunciation-nya gimana ya? Tolong diulangi lagi. Bagaimana? Ila. Oh, ilah, bacanya ilah. Ila. Ilah, ilah. Kalau yang he has ini, aduh, sulit.
Kalau yang il ini yang hias ini ila ya bahasa ila. Yang ini ela, ila ela. Ila yang laki-laki, ela yang perempuan. Yes. She has. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Iya. Itu yang we have sama you have kan nous avons. Mm-mm. Iya. Iya Nous pengucapannya avons. tuh Ya, S-nya dibaca juga nggak? boleh dibaca karena dia S-nya ketemu sama A, I, E, O. Kalau yang A, I, U, E, O atau A ya di sini misalnya A ataupun I ataupun U ataupun E ataupun O ataupun A, boleh dibaca S-nya, boleh dibaca pakai Z juga boleh. S di akhir maksud saya. Iya, yang di Jadinya sini kan. dibaca juga. Yang ini apa yang ini, mohon maaf? Yang avons. Oh, avongnya ini. Selama Iya, tidak S-nya ada dibaca nggak? kata selanjutnya yang depannya A, I, U, E, O, ya. Misalnya saya punya pohon, misalnya saya punya pohon, misalnya gitu ya. Maksudnya we have tree, kita punya pohon, satu pohon ini. Kan arbre ya bahasa Prancisnya, pohon ya, arbre. Jadi nous avons arbres, boleh, karena ada huruf A. Arbre itu kan depannya huruf A. Jadi kalau misalnya huruf S, sebelahnya ada huruf A, I, U, E, O, ataupun H, boleh dibaca S, boleh hanya jadiin Z juga boleh. Kalau misalnya di sini cuma mati doang, di sini nggak ada temennya lagi, ataupun misalnya ada kata lain tapi bukan A, I, U, E, O, H, itu S-nya tidak dibaca. Hanya berlaku untuk S saja ya, Bu. Kan kalau misalnya akhir kalimat tuh, kalau di akhir kata ada huruf S, T, E, P, X, D itu dibaca. Nah, untuk S ini spesial gitu. Biar lebih terlihat Prancis gitu, lebih ke Prancis accent-nya ya. Bagaimana, ada pertanyaan lain? Oke, makasih Pak. Bagaimana, ada pertanyaan lain? Ada Kak dari Lanjut. Kak Tabita PK atau apa? Oke, silakan. Kak, kalau they ada laki-laki sama perempuan itu sebutannya apa ya? Hah? They yang ada laki-laki sama perempuan sebutannya apa? Oh, lebih ke we ya, lebih ke we. Ataupun kalau mau kembali lagi pada konteksnya. Misalnya lebih sering pakai il sih, lebih pakai yang ini lebih sering. Ya, kalau misalnya ada cowok nih sama ada cewek, mereka punya, misalnya ada cowok sama cewek punya buku, livre. Itu boleh pakai il, boleh pakai l, ataupun juga boleh pakai ong, boleh juga pakai nu. Tergantung konteks. Kembali lagi pada cuman itu ya kalau misalnya di dalam percakapan. Dalam penulisan kembali lagi kepada biasanya pakainya lebih sering ke il ya, seperti kita bilang tadi, lebih sering pakai il. Kalau itu kalau misalnya biasanya kalau lebih permudah, biasanya jarang sih ada orang kalau misalnya di soal-soal tuh biasanya ada cowok ada cewek itu pakainya bingung antara pakai il song atau el song, biasanya pakainya nous avons, vous avez, ataupun on. Paham? Tadi bisa pakai vous avez ya Kak? Bisa kalau percakapan. Oh siap. Kalau percakapan ya, kalau di penulisan itu harus pakai yang ini. Gitu. Kak Mon Lutfi, silakan pertanyaannya. Kalau nama orang, Assalamualaikum. Ya, kalau nama orang itu kayak apa? Kayak nama orang, kembali lagi pada orangnya. Merek juga. Merek itu biasanya pakainya kalau nggak mau ribet, itu kan seperti yang tadi bilang, kalau nggak mau ribet, bingung gendernya dia apa gitu. Misalnya gini, misalnya ada air minum, ya air minum, yang merek kita tahu merek yang secara general di Indonesia Aqua. Kita bingung nih, air itu maskulan atau feminan. Nah, biar nggak ribet, ya dia termasuk ong ini.
ya. Ataupun boleh kalian tuliskan dengan nama mereknya. Misalnya Aqua gitu. Subjeknya boleh diganti dengan nama mereknya. Untuk nama orang juga seperti itu. Ya, nama orang kita belum tahu dia tuh cowok apa cewek sih. Dia tuh cowok apa cewek sih. Nah, untuk nama-nama boleh pakai si Ong ini ataupun boleh langsung nama orang. Ya, bisa kalau nama orangnya biar lebih sopan sih. Begitu. Pernah paham? Kak, Ada di bagaimana? Google Classroom sama di Ya, Google Drive, gimana? Pak. Paham? Salah. Oh, iya. Ada di Halo? Google Classroom atau enggak di Sarah Google Drive? punya 4 Enggak. adik. Cek aja ya. Iya, halo? Ya. Jadi kalau misalnya Sarah, Putus-putus. Sarah, oh Sarah. Sarah cewek. Sarahnya misalnya kita nggak tahu cowoknya apa cowok apa cewek. Nah, kita nggak tahu cowok-cewek nama si Sarah ini ya. Contoh misalnya Sarah. Sarah punya apa ya? Permen. Bahasa Perancisnya permen itu bonbon, di sana bonbon. Bong-bong. Ya, bonbon. Nah, Sarah punya permen. Di Sarah ini kita belum tahu dia tuh gender laki atau perempuan. Nah, boleh pakai ongna permennya satu berarti ongna de bonbon boleh. Ong bonbon satu lebih spesifiknya satu. Ataupun boleh langsung ke namanya si Sarah A kalau misalnya banyak de bonbon ataupun bonbon gitu. Paham? paham. Oh, gitu. Yang lain bagaimana? Ada yang lagi? Katanya masih banyak. Boleh tolong ditulis gak contoh kalimatnya? Kata Kak Zahra Putri. Oh, maaf ya, sebentar dulu. Contohnya kalau misalnya untuk yang subjek yang pertama ya, subjek je itu saya. Misalnya j'ai des arbres. Ini saya punya pohon banyak. J'ai des arbres. Terus kalau misalnya kalau kamu punya buku, buah buku, un livre. Terus kalau misalnya ini sama ya, ini sama. Apa ya? Jus ya, jus bahasa Prancisnya karena jus. Tapi bacanya, mohon maaf, désolé, kok hati, yang fokus karena nama fokus. Itu un livre, gitu, un livre. Contohnya, saya semua habis. Oke, yang untuk il misalnya dia tadi punya jus, un jus, ya. Il on a jus, ya, artinya jus, bahasa jus itu jus. Ya. Terus kalau misalnya nous avons HP misalnya, HP-nya banyak nih, portable. Mereka punya banyak. Oke, untuk yang vous avez, vous avez apa lagi ya, benda lagi ya. Apa tas. Misalnya dia punya buah tas, angsa. A sama E. Kalau A itu apa? Kalau E itu etre. Désolé tadi saya salah ya. Yang A yang benar. Désolé, nggak bisa. Oke. Nah, untuk yang il, ini sama ya. Misalnya dia punya mobilnya banyak. Devoat. Bagaimana? Lain-lain? Lanjut. Lanjut. Yang lain? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, yang lain? Cara membedakan benda maskulin dengan feminin gimana ya?
Pertanyaan yang sama. Nah, pertanyaan yang itu selalu, memang benar sih. Saya juga pertama kali, bagaimana sih cara bedain maskulin sama feminin? First of all, kalian boleh buka Google Classroom di Google Classroom. Saya sudah menjelaskan trik-trik dan akhiran kata ya, akhiran benda yang hurufnya akhiran apa saja yang maskulin ataupun dia yang feminin. Nah, adapun sekalian cara-cara mempelajarinya juga ada. Nah, secara general biasanya yang feminin itu tapi tidak semua yang akhiran itu adalah feminin. Karena maka dari itu kalian boleh latihan untuk belajar sekarang buat vocabulary, boleh download kamus atau beli buku kamus tahu oh ini maskulin atau ini feminin. Maksudnya ataupun yang boleh buka di Google Translate sekarang referensi bawahnya ya. Sebenarnya untuk mengetahui maskulin dan feminin itu tidak harus dihafalkan karena kata benda di Prancis tidak hanya 1 ataupun 100 ataupun 1000 bahkan banyak sekali ya, itu membutuhkan pengalaman seumur hidup untuk bisa mengetahui maskulin. Saya juga masih bingung gitu. Saya harus belajar kamus ataupun yang bukan referensi lain untuk bisa mengetahui maskulin feminin. Belajar dan terus belajar biar bisa tahu oh ini maskulin, oh ini feminin. Begitu. Yang lain? Lanjut? Bisa kita next ya, Pak? Atau ada pertanyaan? Yuk. Gimana tadi Kak Wildan? Lanjut. Oh, siap. Yang lain? Yang lain gimana, guys? Lanjut aja. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut ke penggunaan dari to have ya. alias apa ya. Nah, jadi tenang saja, cuma 5 saja. Oke, soal itu untuk mengungkapkan kepunyaan. Saya punya buku, saya punya mobil, saya punya HP, saya punya rambut, saya punya kumis, saya punya kuping dan lain-lain. Ya. Terus ada untuk menunjukkan pernyataan yang berhubungan dengan penyebutan secara kalau masih belum masalah nomor 2 ini nanti saya akan berikan contoh dari slide-nya. Selanjutnya masih belum paham, boleh gitu. Oke, yang ketiga adalah mengindikasikan seperti yang kita sudah mempelajari sebelumnya ya, mengenai cara memperkenalkan diri dan memperkenalkan orang lain tanpa pakai I gitu. I-nya si apa INS, si atau si Fangtang gitu, ataupun tua 18 gitu. Itu karena memang itu A itu dari avoir. Gitu. Terus selanjutnya ada penggunaan kata kerja dengan semua kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang diikuti oleh complément d'objet en direct. Kalau tadi yang di to be itu kan objek langsung ya. Tadi saya typo artinya COD, complément yang ini complément objek direct ya, désolé, yang di to be itu en direct COI. COD. Itu kalian COD itu yang tadi ya, yang ke kata-kata tadi itu ada yang dari kaki sama-sama kata kerja kehidupan ya. Kalau yang direct ini biasanya semua kata kerja, kecuali yang tadi. Oke, untuk yang fungsi kelima itu bersampingan dengan to be sebelumnya, to be atau after apabila diubah dengan bentuk lampau
yaitu passé simple, passé composé, imparfait, dan plus ke parfait. Oke, lanjut kita ke boleh saya dulu. Ataupun nulis dipersilakan. BTW nanti tolong agak dikebawain sedikit gambarnya. Oh, dinaikin ding. Bentar ya. Yes, biar title-nya kelihatan. Nah, siap-siap. Silahkan bagi teman-teman yang mau screenshot, mau take notes. Kalau sudah, boleh kasih tahu kami ya guys. Udah belum guys? Sebentar. Mulai. Have you done? Kalian bagaimana? Done? Sudah, Kak. Oke, siap. Ya, oke kita lanjut. Contoh. Nah, berdasarkan fungsi pertama punyaan. Saya punya dia perempuan ini punya sebuah buku Anglir. Ya. Tadi fungsi kedua itu tadi menunjukkan pernyataan yang berhubungan dengan penyebutan secara umum tadi seperti nama ataupun alamat ataupun kok disulit alamat sih, pekerjaan, kebangsaan, kita biasanya untuk secara umum seperti itu ya. Cuman kalau misalnya yang dalam untuk menggunakan to have ini ya, biasanya lebih ke anggota badan, jadi tetap pada diri, tapi yang anggota badan ini kan leisure, ini bacanya leisure, yang artinya saya punya sepasang mata ya. Leisure ini bacanya leisure, bukan leisure bukan, ini leisure. Ini bentuknya jamak ya. Kalau yang tunggalnya itu laye, dia femina ya, laye tanpa x gitu. Kalau yang satu mantap. Fungsi ketiga itu tadi umur ya. Itu A18 ya. Itu kamu berumur 18 tahun. Nah, yang keempat tadi khusus untuk lagi khusus untuk passé composé. Contohnya ini, il apporte des bonbons ya. Bonbon artinya saya membawa, nih apporte itu artinya passé composé. Membawa artinya ya bring dalam bahasa Inggris ya. Terus des bonbons ini permen, berarti dia membawanya permen, tapi tadi konteksnya lampau ya. Terus untuk tadi avoir berdekatan dengan être, et. Ini yang artinya adalah saya dulu pekerja keras. Mungkin malas, ataupun saya sudah murir alias mati, ataupun saya dulu sekarangnya saya malas, saya miskin, saya tidak bekerja. Gitu. Ada pertanyaan? Yang mau SS ataupun yang mau listing? Bagaimana? Kak, boleh bagi PPT-nya nggak? Nanti boleh. Akan saya udah kirim. Iya, saya sudah kirim. Di grup. Ya sudah di WA. Yes. Grup nama grupnya apa Kak? Aku lupa Kak masalahnya. Grup 1, 2, 3. Oh, kamu masuknya gimana? Ya, ada notif, coba lihat di WhatsApp-nya. Nggak, bukan nama grupnya, nanti saya kebanyakan. Klub Prancis Indonesia. Oh, oke. Ya, oke. Yes. Oke. Oke. Mana ada pertanyaan lain? Vous avez des questions? Kak, bagi ulang link grupnya ya Kak. Oke, ini Kak siapa ya? Oh, belum masuk. Bukan, saya di Google Classroom dapat link. Nah, abis itu saya lupa grupnya di mana.
Minta linknya aja, Kak. Oh iya ya. Oke, bentar. Oke, bentar ya. Ada pertanyaan lain? Boleh open mic. Maaf tadi kakak tadi kak siapa? Saya Japri aja deh. Halo kak. Atau saya itu ya. Saya attach di Google Classroom. Buat teman-teman yang lain ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan? Latifa, Kak. Latifa namanya. Latifah. Kak, kirim lewat chat Gimit aja, Kak. Gak apa-apa, nggak kirim aja kan sih. Bentar, Makasih, Kak. aku mau masuk pakai. Oh iya, ding. Bentar guys, maaf ya, saya banyak yang dihandle dan dipikirin. Bentar ya. Bingung saya tuh. Bingung. Bentar, bingung aku. Bagaimana, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut sambil kena. Ya, oke. Nah, kita sudah ke tadi pembahasan sudah selesai. Kita ke percobaannya ada 10. Ya. 10 soal. Ya. Ini ada etre, ada award, 5 etre, 5 award. Yang mau nyoba ini nomor aja, nomor mana saja boleh. Silakan open mic ataupun boleh raise your hand, boleh juga atau open mic lah. Oke, silakan. Copy. Jadi mau ya. Oke, ada yang mau mencoba 10 soal ini, ya? Saya artikan dulu satu-satu. Yang pertama nomor 1. Harry Potter et la queue de feu. Itu artinya Harry Potter dan Goblet of Fire. Kalau kalian pernah baca novel atau nonton filmnya, ya. Ekri itu artinya ditulis, ya. Ditulis, par itu by, oleh J.K. Rowling. Ya. Jadi, apakah kata sebelum dari ekri ini itu passé compos, past tense. Oke, yang kedua, Olga Kurilenko. Kalau kalian pernah menonton film ini Olga Kurilenko. Olga Kurilenko orang Ukraina. Ya. Kurilenko adalah orang Ukraina. Ukraina itu artinya orang Ukraina, tapi dia perempuan Ukrainian. Oke, lanjut lagi. Ini jangan IR deh, pakai dulu aja. Karena kalau pakai IR bingung. Jadinya visually. Aujourd'hui, Elena. Ini benar juga sih, ini pakai etrale ya. Berarti dia pakai ini ya, pakai AC dulu. Artinya kemarin ya. Iya. Ini iya artinya kemarin. Iya, Elena et
perolehannya apa? Tadi seperti saya bilang ada di fungsi nomor 4, terus contoh keempat juga contohnya ada. Ale itu pergi, yang saya bilang tadi ada kata kerja yang menggunakan. Ya. Kata-kata kerja kehidupan. Oh itu pergi karena supermarket itu dia maskulin. Makanya pakai au ya. Oh supermarket. Ya. Artinya ke supermarket. Yeah. Kita kembali lagi ke wow, kenapa hampir semua ini ya? Apa sih? Oke, nggak apa-apa. Jadi yang kelima ini artinya itu je descendu itu artinya turun. Ya. Turun ini konteksnya turun dari. Jadi saya turun dari lantai 3 etage itu lantai. Ini troisième artinya ketiga. Ya, yang itu ordinal number. Ya. Terus kita ke avoir-nya. Ini saya umurnya 34 tahun. Terus nomor 7, Olivia punya jurnal itu adalah ya, jurnal. Terus ini passé composé. Kamu menangis tapi dalam bentuk passé composé. Terus L ini she ya. She lave itu artinya nyuci ya. Nyuci baju, les vêtements, tapi dia bentuknya passé composé. Berarti kan tadi dia nyuci baju. Les vêtements itu baju atau pakaian tetapi bentuknya itu plurial atau banyak dari satu ya, les vêtements. Terus Louis XVI, tahu lah ya Raja Prancis ya, Raja Prancis yang dieksekusi waktu itu di zaman abad ke-17 yang dieksekusi karena korupsi warga kerajaan Prancis. Foya, rajanya. Ya, foya, apalagi Rakyatnya ngamuk. rakyatnya ngamuk dan itu mungkin ya rakyatnya ngamuk terus apalagi punya istri yang tukangnya hedon. Itu Louis XVI ya. ET ini artinya Louis XVI adalah raja yang kejam. Cruel itu artinya kejam. Ini bacanya cruel ya. Kayaknya ada Cruella de Vil, kalau nonton filmnya Cruella itu dari kata cruel itu yang artinya kejam gitu. Kalian pernah nonton film Cruella ya? Bagus. Ini bentuknya pas komposisi juga, berarti Louis XVI ini dulunya rajanya kejam. Ya. Memang dulunya emang kejam, tapi ya sebenarnya yang kejam tuh istrinya sih, yang suka ngabisin duit. Ya, oke. Ada yang mau nyoba 10 soal ini? Silakan dicoba guys. Kalau sambil ditanyakan juga tentang soalnya boleh. Nyoba terus sambil ditanyakan boleh. Bener banget. Ditunggu ya teman-teman, mengingat sudah jam segini. Bebas mau laki-laki mau perempuan yang nyoba. Olga Kurliono. Nomor 2. Oke. Yang mau nomor 2 silakan open mic. Silakan Kak Wildan open mic saja Kak. Kak Wildan Syakir Mubarak. Hola, kok S. Ya, benar. Ukrainian. Tapi jangan baca E, bacanya bukan S tapi E ya. Orang yang benar adalah Olga Kurilenko Ukrainian. Tulisannya tetap memang ST ya bahasanya, tapi bacanya bukan S tapi E. Oke, merci. Wih, dari yang ada yang mau lain, ada yang mau nyoba lain? Boleh. Silakan open mic atau raise your hand atau kamu boleh. Jadi ini jawabannya adalah di Ukrainian. Yang mau nyoba lain? Yang lain? 3 orang lagi deh. 3 atau 2 orang lagi. Memang tidak ada, kita acak pilihnya. Yes, benar banget. Kami tunggu. 4 juga sama. Ya, mencoba yang mana? Ya, 4 sama. Enggak sama 2. Nomor 4 sama nomor 2 beda. Ya, nomor 4 sama dengan beda. Sama kayak nomor 4 sama kayak nomor 5. Ini nomor 4 sama nomor 5 ini dia
fungsi yang terakhir. Di yang F fungsi yang terakhir. Di example yang nomor 7. Itu contoh. Oh ya. Oke. Mau nyoba yang lain? Atau kalian mau nyoba? Silakan Kak Diah Oke, nomor 6. Nomor 6 itu ya I. Apa ya? Iya, benar. Benar, sebetulnya J tapi ya. J. J 34 itu trangkatre ya. Trangkatre. Ya. Boleh trangkatrang gitu pokoknya. Ya, lebih cepat. Simple memang. Ya. Dipakai I. J. Trangkatre. Yuk, lagi dua orang deh. Dua orang lagi deh. Satu atau dua orang lagi. Ayo, siapa yang mau mencoba? Kami tunggu ya. ada. Kita pilih lagi satu deh, kalau memang tidak ada. Sampai 54. Sampai 54. Bagaimana? Bentar Kak. Oke. Boleh dilihat di SSN sebelumnya. Tadi kembali lagi ke yang tadi, presentasinya boleh. Benar. Saya bantu deh satu ya. Saya bantu satu karena mungkin ini susah. Yang ini, ET ini pakainya yang ini. Yang artinya Harry, ini kalimat pasif. Si Harry Potter, judulnya Harry Potter dan The Goblet of Fire, Harry Potter and the Goblet of Fire. Itu adalah ditulis oleh J.K. Rowling ya, karena di orang Inggris kan pakai J.K. Rowling kan. Ya, orang Inggris jadi J.K. Rowling. Oke. Terus yang lain? Ini Mana? Kak Krisna jawab yang nomor 7. Olivia Boleh? Ella Silakan. Jurnal. Ayo Kak, mungkin bisa Olivia. on mic aja Kak. Open mic boleh? Kak Olivia Krisna. gimana? Kak Krisna Kuntomo. Oh, lagi di kantor. Oh, jadi Kak Krisna gini. nomor 7 ini Mana? menjawab Olivia LA. Menjawab LA. Gitu. Memang Ella, kalau memang dia tidak spesifik, kalau tidak spesifik jawaban benar Ella. Kalau di sini kan sudah spesifik, sudah ada namanya Olivia. Itu ya, as we know Olivia adalah nama perempuan. Jadi Olivia ang jurnal. Olivia punya jurnal. Olivia punya sebuah jurnal. Oke. Nah, mungkin ada yang sulit lagi, saya bantuin deh. Ya. Ini jadinya karena memang tadi saya bilang ini adalah sama afarnya digabung ya sebelahan. Jadinya J J3. Ini dia bentuk AC. Ini puis descendu. Bentuknya pasif, posé. Je suis descendu en le troisième étage. Pakai suis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kata descendu itu dari kata descendre gitu. Descendre ini, NRE. Ini. Kalau misalnya yang belakangnya RE, kalau di pasif biasanya belakangnya U. Jadi diganti U. Gitu. Ya, jadi artinya ini saya tadi turun dari lantai 3 ke 3 ya. Ini troisième itu lantai ke-3. Oke. Ada yang mencoba lagi? Oke. Nomor 4 itu bukan LS, yang LS gitu tulisannya.
Ele, iya boleh, benar, benar. Bacanya ele ya. ST itu bacanya benar. Ya, Elena ale au supermarché. Ya, artinya hier itu bahasa Perancisnya kemarin ya. Kemarin itu tulisannya hier, ini bacanya iye, ya iye, ya. Nah, r kalau di akhir jangan baca. Alain nanti jadinya. Nah, jadi iye Elena ale au supermarché. Kemarin Elena pergi ke supermarket. Marché itu apa? Maaf. Oke, ada yang menambah lagi deh, satu lagi. Sebelum Ini Kak It's Af 07NA. dan juga ya. Apa? Ini dari Kak It's. Kit It's AFF Ya. 07NA menjawab nomor 8. Tu ese avoir été triste. Tu ese avoir. Oh. Oke. Ini avoir, jadi dia bentuknya adalah tuas. Kenapa digabung antara avoir dan et? Ya. Kenapa gitu? Saya kasih tahu. Être ini punya passé ya, kata kerja dalam bentuk passé atau lampau. Untuk membentuk lampau itu biasanya digabung dengan AIT. Nggak sengaja. Sedangkan kalau misalnya to have itu pas lampaunya dia pakai ya gitu, cuman ditambahin yang pertama itu adalah to be baru dia. Nanti mas itu masih terakhir terlibat ada nanti. Oke, ini yang benar adalah to a et tris, artinya kamu stres itu artinya sedih, nangis, sedih, kamu nangis, artinya kamu sedih. Oke, nomor 9 ini jawabannya adalah alafe. Ya, alafe yang artinya ini dia dia pasti juga. Ya, lave itu artinya nyuci, dari kata laver tulisannya laver bacanya lave. Les vêtements, ya les vêtements itu artinya pakaian. Ya. Oke. Yang nomor 10 Luis 16 ini juga kembali lagi karena itu sama konsepnya ini, tapi dia ketika dia tuh Luis 16 itu laki-laki, jadi dia laki-laki dan pakainya it ngeroa cruel, yang artinya Luis 16 itu dulunya adalah raja yang kejam, yang bengis gitu ya, cruel gitu. Ada pertanyaan lagi sebelum menutup? Silakan kami beri kesempatan satu orang penanya ya, mengingat udah jam segini. Kita perluan ya. Oh iya, siap. Ada pertanyaan? Yakin? Boleh ketik di chat box kok. Oke, ini sudah ada satu yang masuk dari Kak Alisa Fai. Penggunaan a untuk menunjukkan laki-laki dan as itu untuk perempuan, kah? No, bukan begitu. No. Bukan. Nah, sudah terlihat yang mana bedanya? Oh iya, benar juga. Yang atas ini, yang atas ini buat kamu, yang AS ini buat kamu. Kamu, ya, ini tuh itu kamu. Kalau yang ini yang khusus yang bergender, yang lebih spesifik. Ini kamu, ini bisa dikatakan kamu, tapi yang lebih spesifik di gender, general, gitu. Mau gitu ya. Siap. Bagaimana Kak Alisa Fai? Ada. Iya, sama-sama Kak. Makasih Kak, katanya. Ada dari Kak Wildan Syakir.
Asane Vendra pas artinya apa, Kak? Gak tahu tulisannya gimana, ntar lo. Di chatbox. Vyondra. Waduh, itu future. Vyondra itu dari kata Vyondra ya. Vyondra itu. Ini beda topik sih ini. Ini beda topik. Ini Vyondra itu future. Ya, simple future ya. Simple future, misalkan di putus sambla. Masuk suaranya. Itu saya bingung juga apa itu asan. Kalau Vyondra saya tahu. Vyondra apa? Oh, asan itu nama orang. Okay. Asan itu, Vyondra itu dari kata veneer ya. Veneer kan tadi datang ya, kata rasanya veneer itu sana ada tadi. Veneer itu artinya datang. Nah, Vyondra itu adalah bentuk future-nya dari veneer ya. Tapi karena asannya itu harus yang jadi ada yang Vyondrais, ada yang Vyondras, kalau yang je itu aduh ribet. Yang nggak nyampe tadinya ya. Yang je yang untuk yang subjektif biasanya Vyondrais tulisannya Vyondrais. Kalau yang tu itu Vyondras tulisannya. Kalau yang ilong itu pakainya Vyondra gini. Vyondra bacanya Vyondra. Terus kalau yang nu zom yang nu itu Vyondrong. Kalau yang mana sih? Kalau yang Vu itu Vyondre dan Ilong itu kembali lagi Vyondra. Ribet. Ya, ini future. Ya. Iya, AS mau A terus ada AS ataupun A itu bacanya A. Termasuk yang EST sama ES itu bacanya juga. Gitu. Ada pertanyaan lain? Oh, penggunaan A untuk menunjukkan laki-laki dan itu aja sih. Oke, sudah cukup mungkin ya, Kak Kansa? Siap. Baiklah. Mungkin ya. Yang ingin bertanya ya sama-sama dari yang kalau yang mau ingin tanya lagi boleh WA ya. Oke, itu deh Kak Kansa. Oke, silakan lanjutkan. Siap, terima kasih banyak untuk Kak Radit. Mengingat keterbatasan waktu, sekarang kita ke sesi foto bersama ya teman-teman. Kami tunggu untuk dibuka kameranya untuk dokumentasi. Oke, kami tunggu. Sebentar. Set, ya. Nah. Oke, kami tunggu. Sudah siap ya teman-teman? Saya hitung. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Yeay. Oke, sudah selesai sesi foto bersamanya. Baiklah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rangkaian pembelajaran dan juga sesi diskusi tanya jawab pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Kak Radit, yang hari ini sudah memaparkan materinya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat dan membawa kesuksesan bagi kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih tentunya kepada teman-teman semua, para audiens yang sudah menyimak dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Akhirnya saya Fathul Kansa pamit undur diri. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir. À la Au semaine revoir. prochaine. Yeah. Terima kasih guys. See you next time. See you in the next meeting. Maka Kak Emilda, waktunya sudah habis. Mohon maaf ya Kak. Terima kasih. Yes. Udah selesai Kak meet-nya. Maaf ya Kak Ya sudah Emilda Putri. selesai. Maaf ya Kak Emilda Putri. Oke, terima kasih. Merci beaucoup untuk teman-teman semua. Merci.